Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertema antikolinergik. Antikolinergik adalah sekelompok obat yang menghambat kerja neurotransmitter asetilkolin, terutama reseptor-reseptor muskarin yang terdapat di SSP dan organ perifer. Antikolinergik disebut juga obat penyakit kolinergik atau obat antagonis kolinergik. Mengikat kofloseptor tetapi tidak memicu efek intraseluler diperantarai oleh reseptor seperti lazimnya. Yang paling bermanfaat dari obat golongan ini adalah menyekat sinaps muskarinik pada saraf parasimpatis secara selektif. Fungsinya adalah mengobati penyakit saluran pencernaan seperti gastritis, diare, lesi usus, mual, muntah, penyakit saluran kemih seperti sistitis, radang saluran kandung kemih, kelainan pernapasan seperti asma, infeksi saluran pernapasan bawah atau biasa disebut bronkitis, depresi jantung seperti detak jantung rendah, yang lain seperti insomnia atau gangguan tidur, pusing. Cara kerja antikolinergik yaitu meningkatkan denyut nadi, mengurangi sekresi mukus, menurunkan peristaltik, mengurangi tonus dan motilitas saluran lambung usus, meningkatkan retensi urin dengan merelaksasi otot detrusor yang menyebabkan kapasitasnya meningkat. Contohnya, teofilin merupakan turunan metilsantin yang mempunyai efek antara lain merangsang susunan saraf pusat dan melemaskan otot polos, terutama bronkus. Efek samping obat antikolinergik. Yang pertama adalah efek muskarin, yaitu mulut kering, obstipasi, retensi rutin, tasikardia, palpitasi dan aritmia, gangguan akomodasi, dan midriasis. Efek samping sentral, seperti gelisah, bingung, eksitasi, halusinasi, dan delirium. Efek nikotin blokade, ganglion seperti hipotensi ortostatis dan impotensi. Antikolinergik menghambat efek asetilkolin pada saraf postganglionik kolinergik dan otot polos, menghasilkan efek-efek sebagai berikut. Yang pertama, antispasmodik, yaitu menurunkan tonus dan pergerakan saluran cerna dan saluran urogenital. Yang kedua, antisekresi, mengurangi sekresi air liur, keringat, dan asam lambung. Yang ketiga, antiparkinson. Parkinson adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kadar dopain dan asetilkolin di otak. Mifriatik atau dilatasi pupil mata, sikloplegik atau paralisis struktur siliari mata yang menyebabkan paralisis akomodasi penglihatan dekat. Golongan obat antikolinergik. Berdasarkan efek yang ditimbulkannya, senyawa antikolinergik dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, obat antispasmodik atau spasmolitik umum adalah senyawa yang dapat menurunkan tonus dan pergerakan saluran cerna dan urogenial. Obat antispasmodik digunakan sebagai penunjang pengobatan tukak lambung dan usus serta untuk meringankan spasme visceral. Antikolinergik yang digunakan sebagai obat antispasmodik. Obat antispasmodik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu alkaloida salonacea dan turunannya, senyawa amonium kuartener siteti, dan senyawa amin tersier sintetik. Yang kedua, senyawa antisekresi. Efek antisekresi dapat dihasilkan oleh senyawa antikolinergik dan digunakan sebagai obat tambahan pada pengobatan tukak lambung dan usus serta untuk meringankan spasme visceral. Contoh, klidinium klorida, fentonium bromida, isopropamid iodida, metalin bromida, dan propentelin bromida. Yang ketiga, obat anti-Parkinson. Obat anti-Parkinson adalah senyawa yang dapat digunakan untuk pengobatan gejala penyakit Parkinson. Pada individu normal, ada keseimbangan antara kadar dopamin dan asetilkolin di otak. Adanya ketidakseimbangan kadar keduanya senyawa di atas, terutama kekurangan dopamin disriatum otak dapat menyebabkan penyakit Parkinson. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat anti-Parkinson dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu senyawa antikolinergik pusat, senyawa yang mempengaruhi kadar dopamin di otak, dan senyawa yang menurunkan metabolisme dopamin. Yang keempat, midriatik. Antikolinergik kuat digunakan secara setempat pada mata karena menimbulkan efek midriasis.
dilatasi pupil pada siklopelgia, paralisis akomodasi, midriatik dan efek sikloplegik digunakan untuk membantu pembiasan dan pemeriksaan bagian dalam mata, membantu prosedur diagnostik sebelum, selama, dan sesudah operasi intrakular, serta untuk pengobatan glaukoma sekunder. Contohnya, atromin sulfat, hematromin HBr, hisin metil bromida, dan tropikamin. Contoh obat antikolinergik. Antikolinergik contohnya ipratropium dan glycopyrronium. Glycopyrronium adalah obat dalam bentuk inhaler yang direkomendasikan adalah 1 kali hirup dalam sehari. 1 kali hirup mengandung 50 mikrogram glycopyrronium. Ipratropium meredakan asma dan penyakit paru obstruktif kronis. Dewasa sebagai inhaler 20-40 mikrogram atau 3-4 kali sehari. Jika diperlukan, dapat ditingkatkan menjadi 80 mikrogram dalam sekali penggunaan. Digunakan dalam alat nebulizer 250-500 mikrogram atau 3-4 kali sehari. Sedangkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun 20 mikrogram atau 3 kali sehari. Untuk anak-anak anak-anak 6-12 tahun 20-40 mikrogram atau 3 kali sehari. Contoh obat di pasaran, tablet, sirup, theophylline atau theophylline. Nama obat generik theophylline atau theophylline. Nama obat bermerek Bronsolvan. Komposisinya adalah tiap tablet Bronsolvan mengandung theophylline 150 mg, tiap 15 ml sirup Bronsolvan mengandung theophylline 150 mg. Farmakologi, cara kerja obat. Theophylline merupakan turunan metilsantin yang mempunyai efek antara lain merangsang susunan saraf pusat dan melepaskan otot polos. Theophylline merupakan turunan metilsantin yang mempunyai efek antara lain merangsang susunan saraf pusat dan melemaskan otot polos, terutama bronkus. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.